Halo guys, balik lagi sama gue di channel Brahmatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakalan update terbaru mengenai kondisi Bitcoin dan pasar kripto terkini ya. Dan juga sekaligus video ini berisikan tentang ETH dan BNB juga ya, perkembangannya sampai mana untuk saat ini posisi sekarang ya. Jadi selamat sebelumnya yang kemarin udah komen di video saya, Bang, thank you udah infoin BNB jadi bisa scalping tipis di situasi tak menentu. Udah saya info untuk area support dan kalian bisa bermain di area berapa ya, scalping tipis lah 1, 2, 3% masih dapat ya. Tetap bersyukur, disyukuri ya guys ya untuk bermain di spot. Sekali lagi ya, sekitaran itu bermain, dan sekali lagi selamat gitu lah ya teman-teman di situasi yang cukup sulit sekarang ini. Jadi market ya mengalami koreksi kembali, Bitcoin juga koreksi ya, altcoin juga koreksi ya teman-teman untuk perkembangan terbarunya. Dan BNB pun juga short juga ya akhirnya ya. Setelah strong beberapa hari akhirnya short juga ya teman-teman ya. Dan kita lihat dari pergerakannya si Bitcoin sendiri ini ada di apa? Di time frame 4 hari ya, 4 hari. 4 jam ya teman-teman ya. 4 jam. Di sini ada descending triangle juga, polanya udah saya bahas waktu itu ya. Biasanya memang dari downtrend turun ya, pantul, turun lagi, dan sekarang ini ya apakah dia kuat mantul untuk menuju ke resisten atas yang terbentuk dari si descending triangle ini? Ternyata dia cuma mentok sampai support di sekitar 32.200. Akhirnya short kembali ke area support dari si descending triangle ya. Beberapa kali terlihat mantul dan nyentuh di area supportnya si descending triangle ini ya, di sekitaran 31 ribuan, 31.200 ya. Jadi ini memang titik penting saat ini untuk si Bitcoin. Kalau dia memang nggak ada pemantulan seperti ini nih ya, di sekitar 31 ribuan ya. Kalau dia nggak mantul alamat mana ya, pasti dia masuk ke demand area. Demand area saat ini terkuat di mana untuk Bitcoin terdekat, yaitu di $28.000 sampai di sekitar $30.000. Kalau area demand terkuat terdekat ini memang tidak kuat, ya dia bisa alamat source ya, atau ngedam lebih parah lagi ya ke area bawahnya lagi, support bawahnya lagi. Lalu kita lihat dari MACD-nya juga ya. Ini kita bisa lihat seperti yang saya infokan, walaupun memang dia ada golden cross, tidak semerta-merta langsung naik atau membuat bar hijau yang tinggi ya. Bisa aja hanya beberapa titik, beberapa bar warna hijau lalu lanjut merah lagi, seperti kejadian sekarang. Udah golden cross, dibalas lagi dengan dead cross ya teman-teman ya. Jadi ini masih bisa lanjut gak? Masih bisa aja teman-teman ya. Masih bisa aja kalau memang dia benar-benar nggak kuat. Apalagi ini udah mendekati kan tanggal-tanggal GBTC unlock yang dikeluarkan yang cukup besar nanti kan, tanggal-tanggal 18 ya teman-teman, sekitaran pokoknya sekitar 18-20 ya teman-teman ya, sekitaran itu yang dikeluarin yang cukup besarnya ya, puncaknya ya sekitaran itu. Dan footnya ini kencang sebenarnya, memang dari si GBTC ini nggak terlalu ngaruh, tapi footnya yang mempengaruhi sentimen pasar, psikologis trader dan lain sebagainya itu lebih berpengaruh gitu ya teman-teman ya, lebih berpengaruh untuk posisi sekarang, karena memang yang di unlock itu nggak terlalu banyak atau bagaimana ya, cuman memang ya permainan psikologi lah teman-teman ya, intinya seperti itu ya. Jadi market bisa short nggak? Bisa, seperti yang beberapa hari lalu saya analisa. Kalau misalkan memang koreksinya ya mungkin kemungkinan besar sekitaran 20%-an, 20% sampai 25%. Makanya semenjak kemarin itu saya infokan sangat-sangat mungkin dia hit sekitaran 25.000 ya, sekitaran 25.000 sampai 27.000 itu sangat mungkin untuk si Bitcoin ya, kisaran itu. Tapi kalau misalkan benar-benar crash lebih parah, yaitu berarti ya di luar ini ya ekspektasi kita ya, ngedamnya sampai mana atau crashnya sampai mana. Kalau lewat dari 25.000 ya berarti di luar ekspektasi lah ya. Nah dia mungkin kalau ke 22.000, ke 23.000 ya, itu di luar ekspektasi, karena memang di situ ada beberapa demand area juga ya teman-teman, dan beberapa support bawahnya sampai paling dasarnya itu sekitar 16.500 sampai 20.000 ya. Itu udah dasar banget menurut saya pribadi ya. Ya kalau ditanya bisa nggak, ya bisa-bisa aja, nggak ada yang nggak mungkin sekali lagi, tapi kemungkinannya sangat kecil ya kalau sampai ke sini lah. Yang paling besar sih ke sini lah. Yang ini menurut saya mungkin kemungkinan besar jebol ya. Ya mungkin ke sini lah ya, separah-parahnya ini menurut saya. Tapi kalau misalkan jeblos lagi ya kuatkan hati ya teman-teman ya. Kuatkan hati. Jadi menurut saya harus sudah siap
melihat Bitcoin jatuh ke 25.000, sekitar 25.000 dolar sampai 27.000 dolar. Ya, menurut saya seperti itu. Semoga tidak terjadi. Kalau terjadi pun, ya siap serok bawah buat yang ada duit. Kalau yang nggak punya uang lagi, yang nggak bisa serok bawah lagi, ya masih hold keras dan mungkin bisa bersabar ya. Mengharap dia ada pemantauan keras untuk lanjut buruan kembali ya di bulan depan sampai akhir tahun. Secara bertahap lah naik-naiknya harganya ya teman-teman untuk Bitcoin, dan menunjang altcoin juga naik. Lalu kita bahas juga untuk di Indodax juga ya. Ini juga memang di sini ada garis resisten yang beberapa kali ini nggak kuat ditembus sama si Bitcoin. Bahkan terakhir kali dia mencoba mantul dan nembus ini nggak nyampe, cuma sampai sekitaran 465 jutaan, sekitaran 66 juta ya, nggak nyampe. Kalau titik ini mungkin sekitaran 470 jutaan, nggak nyampe guys ya. Jadi beberapa kali juga sempat nembus tapi dihajar turun lagi ya untuk harga si Bitcoin ini. Kemudian memang kita bisa lihat dari stokastiknya ini mengalami dead cross dan bakal siap masuk ke area oversold lagi. Jadi di sini ya dia walaupun udah ini udah cukup oversold ya, oversold banget lah ini ya. Ya di sekarang di titik ini teman-teman ya, di tanggal 15 bulan 7 itu dia mantulnya juga nggak keras nih ya. Jadi jangan berpikir wah ini kalau apa namanya sudah golden cross bakal mantul keras, belum tentu gitu ya teman-teman ya. Lalu kita juga bisa lihat untuk beberapa support bawahnya ya teman-teman. Di sini ada sekitaran ya 370 juta sampai 400 juta ya. Mungkin menurut saya jatuhnya ya sekitaran ini yang seperti tadi saya infokan ya. Kalau versi ini versi dolarnya, ini versi rupiahnya ya. Ke area-area sini lah sekitaran 370 juta sampai 400 juta. Sekitaran itu ya sangat mungkin untuk si Bitcoin bisa gapai baru mengalami kenaikan kembali ya. Tapi kalau misalkan dia soar lagi sampai 312 juta sampai 342 juta ya itu udah cukup parah banget sih menurut saya pribadi ya. Itu udah dalam sekali ya. Kalau misalkan kita ukur penurunannya berapa persen ya. Kalau dari titik sekarang ya ini sudah 30 ya, sekitar 30%-an lah teman-teman. Ini sudah parah lah menurut saya, karena memang kita dihantam nih. Sebelumnya udah dihantam ya, terus ya sideways lah sekitaran ini, naik turunnya di sekitaran 450 juta sampai 588 jutaan ya. Sekitaran itu bermain ya. Kemudian di sini juga ada foot yang keras banget tentang GBTC unlock. Jadi ya menurut saya ya semoga lah ya ekspektasi kita benar penurunannya. Kalau dari posisi sekarang ya sekitar hampir 20% lah ya teman-teman. Sampai 370 juta, 360 juta lah paling mentok-mentok ya. Semoga di situ ya paling dasarnya sekitar 360 jutaan sampai 370 juta versi rupiahnya ya. Semoga sampai sana saja ya penurunannya teman-teman ya. Jadi ini untuk si Bitcoin. Lalu kita lihat juga untuk market atau altcoin yang lain memang mengalami penurunan, kecuali kayak AOA ini malah naik ya teman-teman. Tapi ya harganya tetap aja kepukul mundur gitu ya. Ada BAT juga ada yang naik, kemudian ada Coal ya. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk si BNB dulu ya. Ya teman-teman, kita lihat untuk si BNB untuk time frame 4 jamnya. Nah, ya guys ya. Jadi dia tetap mengalami penurunan juga, cuman menurut saya juga masih kuat. Karena kenapa? Dia di atas support terkuatnya yaitu di 4 juta rupiah ya. Dia cukup kuat di 4 juta rupiah untuk si BNB ini. Jadi kenapa saya bilang dia cukup kuat? Karena dibandingin sama koin-koin yang lain ya. Nah, di sinilah saya tariknya agak jauhan. Nah, di 4 juta ini. Karena memang sebelumnya ini menjadi beberapa kali resisten dan menjadi support baru yang cukup kuat di area sekarang ya. Di 4 juta rupiah, karena memang untuk beberapa kali si BNB ini cuman bisa menembus memantul di area sekitar 4 juta 200-an ya, di area-area ini paling mentok-mentoknya dia di paling bawahnya, belum sampai di bawah 4 juta. Makanya saya bilangnya cukup kuat untuk si BNB ini ya, dan dia mentok di atas atau di harga sekitar 4 juta 800 sampai 4 juta 900 sekitaran ini bermain ya untuk si BNB ya. Jadi buat kalian yang mau scalping tipis, perhatikan beberapa area nih. Ya, mungkin saya ini garis warna merah ini untuk resisten dan birunya ini adalah support terdekatnya ya. Ya, jadi memang bermainnya ya masih sekitar 4,3, 4,4 sekitar itulah untuk saat ini. Jadi tapi tetap berhati-hati loh ya teman-teman ya. Kalau mau scalping tetap berhati-hati, keputusan di tangan kalian ya. Karena memang market seperti ini lagi nggak menentu, apalagi udah dekat-dekat GBTC unlock yang footnya udah parah banget ya.
kita juga lihat dia udah masuk area oversold nih ya. Untuk lihat dari stokastik RSI time frame 4 jam. Jadi ya kita berharap ya mungkin dia bisa golden cross dan mengalami kenaikan kembali ke sekitar berapa terdekat ya 4,5 sampai 4,7 sekitaran ini tuh, kalau misalkan memang mengalami kenaikan yang ya cukup lumayan lah buat kita profit dikit lah ya teman-teman. Untuk scalping yang menurut saya juga udah lumayan banget ya. Kalau misalkan kita ukur berapa sih cuannya gitu ya, profitnya ya atau cuannya, misalkan kalian beli misalkan contoh ya di sekitar 4.300-an lah, jual di 4.600.000 lah, 600 ya 4.600-an lah, kalian masih dapat di atas 5%, minimal 5% kalian sudah dapat ya. Kalau misalkan memang dia sampai ya sekitar 4,6 juta lah ya teman-teman, yang menurut saya ini masih cukup besar ya untuk kalian dapetin untuk ya trading swing lah harian gitu ya teman-teman. Trading swingnya masih lumayan banget untuk si BNB ini. Lalu kita lihat untuk ETH ya, sekarang kita ngebahas ETH, koin Ethereum. Nah dia ini tidak sekuat pergerakan si BNB ya, karena memang balik lagi sentimen market tentang BNB Moburn itu ya masih cukup keras ya, cukup kencang ya berembusnya teman-teman ya. Jadi kita di sini tandain warna merah ini untuk resisten, dan support ini adalah support ini ya teman-teman ya, support terdekat ya, yang sekarang memang lagi disentuh ya, sekitaran harga ini lagi disentuh untuk si ETH atau Ethereum ya. Lalu kita tandain lagi support bawahnya untuk jaga-jaga. Nah di sini bawahnya saya kasih warna biru aja untuk supportnya, resistennya untuk warna merah ya. Ini kondisi sekarang loh ya guys ya, yang nanyain ini kondisi sekarang. Jadi ETH juga OTW ke area oversold ya. Dia ini memang bermain di sekitaran di atas 27 jutaan sampai 34 jutaan ya, resistennya yang cukup kuat dan terdekat ya untuk si ETH ini. Tapi memang dari pergerakannya mungkin kalau dia mengalami kenaikan pun ya nggak jauh-jauh di sekitar. Jadi memang dia nggak jauh-jauh di sekitaran 30 jutaan ya, resisten terdekat. Nah ya, next lagi untuk resist kedua yang cukup ini ya sekitar 34 juta ya. Jadi memang sekarang dia berada di support, di titik support sekitar 27.490.000-an ya. Ini adalah support yang cukup penting. Kalau memang dia nggak kuat ya, dia pasti bakal lanjut ke support selanjutnya, yaitu di sekitar 25 jutaan ya. Memang banyak banget, nggak banyak, tapi ada beberapa orang yang bilang nggak mungkin ETH nyentuh 25 juta karena komunitasnya kuat lah dan lain sebagainya. Buktinya ini guys ya, di tanggal 22 bulan 6 ini ya, dia nginjek sekitar 25 jutaan. Lalu di sini juga di sekitar tanggal berapa? 26 bulan 6 dia juga menginjak di sekitar 25 jutaan ya. Jadi balik lagi guys, koin sebagus apapun kalau market lagi dihajar ya pasti bisa kena efek, kecuali memang kondisinya waktu market dihajar kemudian koin tersebut ini memang dapat suntikan dana besar atau project besarnya lagi jalan ya, lagi boom gitu ya teman-teman. Seperti contohnya sekarang ini nih Habar gitu ya, itu memang mainnet kan dan lain sebagainya, dia kuat tuh ya, beberapa kali ngelawan arus gitu ya. Lalu kita kalau mundur lagi atau rewind lagi yang lebih balik belakang lagi, itu Matic waktu itu Bitcoin dihajar mundur, Matic juga koreksi, habis itu reboundnya cepet, mantulnya tinggi gitu, mantulnya kenceng. Itu memang lagi hype-nya gitu ya teman-teman ya. Jadi sentimennya lagi bagus sekali, memang kena dampak juga tapi mantulnya cukup keras gitu ya. Jadi seperti itu ya untuk faktor-faktor, beberapa faktor X ya untuk beberapa koin gitu ya. Jadi nggak semerta-merta setiap event itu bisa dijadiin acuan kalau bakal ngelawan arus, ngelawan market yang lagi down gitu ya. Nggak selalu bisa juga gitu ya. Memang ada momen-momen tertentu ya teman-teman ya. Nah, momen-momennya itu lah contohnya nanti di bulan depan ya, itu Cardano ada smart contract, makanya saya rekomendasiin banget Cardano ya. Market lagi ngedam gini, bisa cicil Cardano ya untuk Agustus gitu ya, persiapan Agustus terbang. Itu teman-teman saran saya ya. Untuk area serok ada Cardano nanti mungkin saya update lagi kalau misalkan kalian butuh. Dan Matic juga banyak banget yang komen, coba komen lagi kalau misalkan memang butuh analisa tentang Matic ya untuk bulan ini dan bulan depan. Kalau memang butuh nanti saya coba analisa lagi ya teman-teman ya. Untuk ya syukur-syukur hari inilah saya bisa upload ya, semoga gitu ya teman-teman, karena memang saya pribadi masih ngurusin oksigen buat keluarga ya dan lain sebagainya, beli obat ini dan itu ya. Jadi saya tunggu juga respon dari kalian, mau bagaimana ya, videonya apa, komen terbanyak nanti saya akan bikinin
ya, akan bikinin analisanya, semoga bisa membantu dan bisa jadi bahan pertimbangan ya, bukan ajakan membeli atau apa namanya harus wajib membeli gitu ya teman-teman. Ini hanya sebagai bahan pertimbangan gitu untuk ETH ya, kemudian tadi BNB, kemudian Bitcoin gitu ya, karena memang nggak ada yang pasti tepat 100% ya teman-teman. Ya bisa aja ini Bitcoin mantul crash, bisa nggak ya, bisa aja gitu, tapi kita tetap berjaga-jaga saja lebih baik gitu ya, sedia payung sebelum hujan. Itu aja sih teman-teman menurut saya pribadi. Bisa salah bisa benar gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bahasan untuk kali ini, semoga bisa ngebantu kalian yang mungkin masih bingung tentang Bitcoin, ETH, BNB gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi untuk next video juga seperti itu. Kalau memang banyak request untuk 1 atau 2 koin gitu ya, yang komen banyak gitu ya, misalkan Bang bahas ETH bro, tolong bahas ETH. Nah nanti saya akan pertimbangin buat ngebahas ETH. Contohnya seperti itu, buat ngebantu kalian juga gitu ya teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa membantu. Tetap stay safe ya teman-teman ya, jaga kesehatan ya, karena sangat penting banget di masa-masa seperti ini ya. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.